Sebuah game bisa mengajarkan banyak hal kepada kita, tentang strategi, berpikir cepat dalam tekanan, bahkan tentang kerjasama dan saling percaya. Namun, bagaimana jika sebuah game justru mengajarkan kita untuk tidak peduli dengan rekan kita? Bukan semata karena kelakuan pemainnya, melainkan karena game tersebut didesain seperti itu. Sebuah sistem yang mendukung sikut-sikutan antar pemain, individualisme, bahkan saling menjatuhkan dalam satu tim. Perkenalkan, nama saya Tristan Parsanov Gabriel Situmorang, mahasiswa UNJ, Prodi Ilmu Komputer. Dan dalam video kali ini, saya ingin mengajak Anda melihat lebih dalam tentang bagaimana hal sesederhana desain game bisa membentuk budaya egoisme digital, dan bagaimana kita merancang alternatif yang lebih sehat. Ini bukan sekedar soal game saja, melainkan tentang bagaimana teknologi yang kita ciptakan dapat mempengaruhi cara kita memperlakukan satu sama lain, bahkan saat yang kita mainkan hanya perang bohongan. Sebuah game bukan hanya sekedar media hiburan. Di balik gambar dan suara terdapat sistem yang dibangun, aturan, tujuan, hukuman, hadiah, yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku pemain. Dalam teori game design, hal ini dikenal dengan nama incentive structure, yaitu bagaimana sistem hadiah, hukuman, dan bahkan mekanik dalam game membentuk motivasi pemain. Jika suatu permainan memberi hadiah untuk setiap saat kita bekerja sama dengan anggota tim kita, maka kerjasama akan muncul secara alami. Sebaliknya, jika permainan tersebut memberi hadiah besar untuk performa individu, maka pemain akan cenderung mengejar pencapaian masing-masing, bahkan jika itu harus mengorbankan tujuan tim. Teori ini juga sejalan dengan konsep behavioral design dalam psikologi, di mana manusia akan cenderung mengulang perilaku yang diberi reward. Dengan kata lain, perilaku pemain bukan kesalahan moral dan etika pribadi semata, melainkan cerminan dan bagaimana permainan tersebut dirancang. Bayangkan jika dalam sebuah tugas kelompok, nilai yang kalian dapatkan tergantung dari peran, tugas, dan hasil dari masing-masing anggota. Tentu kalian akan berebut peran dan tugas, bahkan jika akhirnya waktu habis tanpa ada tugas yang selesai. Dan hal itulah yang akan saya bahas di bagian berikutnya. Studi kasus dari sebuah game perang online, di mana sistem yang salah telah membentuk budaya apatis dan individualis di antara pemainnya. Sebelum masuk ke studi kasus, alangkah baiknya bagi kita untuk memahami dulu game yang akan kita bahas, dan mengapa masih banyak orang yang tetap mainkannya, bahkan ketika mereka mengeluh setiap harinya. War Thunder adalah game perang online multiplayer bertema perang skala besar, yang berfokus pada simulasi kendaraan tempur, baik di darat, laut, maupun udara. Game ini dikembangkan oleh studio Gaijin Entertainment asal Rusia, dan sudah dirilis sejak tahun 2012. Meskipun tergolong game yang sudah cukup tua, popularitas War Thunder masih sangat tinggi hingga kini, dengan ratusan ribu hingga jutaan pemain aktif dari seluruh dunia. Lantas apa saja yang membuat War Thunder menonjol dari game perang lainnya? War Thunder bukan sekedar game perang biasa. Game yang satu ini adalah kombinasi unik kuantitas dan kualitas. Bayangkan dalam sebuah game yang sama kamu bisa memiliki dan memainkan kendaraan tempur dari berbagai negara dan masa, mulai dari Perang Dunia II, Perang Dingin, hingga kendaraan modern dari berbagai teater, baik darat, laut, maupun udara. Ada Indonesia lagi. Ditambah lagi dalam pertempuran darat dan laut, kalian dapat menggunakan pesawat yang dapat digunakan untuk menggempur aset darat musuh dan menembak jatuh pesawat musuh, sehingga memunculkan aspek vertikalitas dan variasi antar permainan. Ditambah lagi dengan model damage yang digunakan, bukan hanya memakai poin nyawa, melainkan dengan menyimulasikan komponen-komponen dalam kendaraan dan menghubungkan kerusakannya dengan berbagai fungsi dari kendaraan tersebut. Jadi misalnya kalau kalian meriam kena tembak, maka kalian untuk sekarang tidak bisa menembak dan harus mundur untuk perbaikan. Selain itu, model fisik yang digunakan dalam War Thunder juga dibuat semirip mungkin dengan yang asli di dunia nyata. Setiap persenjataan juga dimodel performanya masing-masing, sehingga mereka bekerja sebaik versi nyatanya, baik dari balistik maupun penetrasinya. Setiap tembakan dikalkulasi secara dinamis untuk menghitung apakah peluru tersebut dapat menembus pelindung musuh, sehingga terdapat imersi yang terbangun dalam game ini. Kalian bisa menghidupi sendiri pertempuran yang sebelumnya kalian hanya bisa konsumsi dari buku dan film. Meskipun memiliki simulasi yang cukup mendalam, perangkat kontrol yang digunakan War Thunder sangat terjangkau. Kalian hanya butuh mouse dan keyboard untuk memainkan semua konten dalam game ini. Hal ini berbeda dengan simulator lainnya di mana kalian butuh gadai rumah untuk membeli perangkat kontrolnya. Kontrol yang digunakan juga sangat intuitif dan mudah untuk dipelajari. Ditambah lagi ini adalah game gratis, siapa yang tidak suka? Dengan simulasi yang mendalam, juga ditambah dengan variasi kendaraan yang ada, setiap kendaraan tempur merupakan pengalaman unik dari yang lain. Pemain tuntut untuk memahami karakteristik kendaraan masing-masing, mengetahui kelebihan dan kekurangan, dan banyak aspek teknis lainnya. Memahami spesifikasi dari berbagai kendaraan ini juga bagian dari keseruannya.
Lantas, dengan daya tarik yang luar biasa ini, mengapa saya membawa War Thunder sebagai topik saya? War Thunder disukai oleh pemainnya sebagai konsep, sebagai ide. Tidak ada permainan lain yang menyentuh niche yang sama seperti game ini. Namun, di balik imersi perang virtual ini, terdapat kebusukan mendalam yang merusak game ini. Game ini mendorong pemain untuk menjadi apatis, egois, dan individualis dalam permainan yang seharusnya menjunjung kerjasama untuk mencapai kemenangan. Dan bagaimanakah Gaijin berhasil menanamkan sistem itu, dan bagaimana kita menghindarinya dalam game kita kelak? Jika sebuah game bisa mendukung dan mengajarkan kerjasama, maka game juga bisa mengajarkan pemain untuk saling sikut-sikutan dan masa bodoh satu sama lain. Dan dari sini War Thunder mulai memperlihatkan sisi gelapnya. Di balik simulasi perang yang mendalam dan grafis yang menawan, terdapat ekonomi dan sistem progresi yang perlahan tapi pasti mengikis moral pemain dan membentuk mereka menjadi pribadi yang individualistik, egois, dan apatis terhadap timnya sendiri. Seperti game gratis kebanyakan, War Thunder memiliki sistem grinding sebagai pemicu progresi utamanya, di mana pemain harus memainkan pertandingan demi pertandingan untuk membuka kendaraan impiannya. Tapi tidak seperti game lain, grinding War Thunder sangat melelahkan dan semakin panjang di tingkat menengah hingga atas. Setiap kendaraan butuh ribuan, puluhan ribu, hingga ratusan ribu research point untuk dibuka. Selain itu, masih ada biaya untuk membelinya agar bisa digunakan dalam pertandingan. Belum selesai, kamu juga harus riset senjata, sistem kendaraan, dan peluru yang lebih bagus, dan membelinya. Semua ini membutuhkan research point dan silver lion, yaitu mata uang utama dalam game ini, dan tentunya semakin mahal untuk kendaraan yang semakin tinggi tingkatnya. Tanpa riset dan upgrade sistem kendaraan, kamu tidak bisa menggunakan kendaraan yang kamu telah susah payah dapatkan dengan performa maksimal. Masalahnya, seluruh progres di game ini sangat bergantung pada performa individu. Jika kamu tidak mendapatkan belasan kill dan selamat sampai akhir, maka pendapatanmu akan kecil. Bahkan, walaupun kamu menang tapi tidak bersinar di tim, kamu bisa pulang dengan tangan kosong. Kamu juga masih bisa menghasilkan banyak walaupun kalah dengan cara meninggalkan objektif tim dan mengejar kill secara solo. Apa yang terjadi? Pemain akan terdorong untuk bermain demi statistik pribadi, bukan demi kemenangan tim. Mereka tidak akan mengejar objektif di map, menolak membantu reparasi, bahkan kadang menjadikan temannya sebagai umpan. Semua demi mencetak satu kill tambahan. Karena kill dan hanya kill yang berpengaruh di sistem. Menang atau kalah, yang penting kamu harus tetap yang nomor satu. Tidak hanya itu, sistem Silver Lion di War Thunder menjadi lingkaran setan ekonomi tersendiri. Kamu butuh uang untuk beli kendaraan. Tapi untuk menghasilkan uang, kamu harus tampil bagus. Masalahnya, kalau kamu mati cepat atau tidak mendapatkan kill, atau keduanya, kamu justru malah rugi. Ya, rugi. Perbaikan kendaraan dan pembelian amunisi butuh biaya, dan biaya tersebut tidak murah. Jadi, satu pertandingan buruk tidak hanya membuatmu frustasi, tapi juga bisa secara harafiah membuatmu bangkrut. Akibatnya, pemain enggan untuk mengambil resiko, semakin takut untuk membantu tim, dan semakin menjauh dari gameplay kooperatif. Mereka akan lebih memilih untuk bersembunyi, camping di spawn musuh, dan tidak peduli jika objektif tim gagal total. Sistem ini bukan hanya tidak mendorong kerjasama, tapi secara aktif menghukum pemain yang berani berkorban untuk tim. Yang lebih menyedihkannya lagi, sistem ini melahirkan mentalitas hukum rimba dalam pemainnya. Di komunitas, banyak pemain yang mulai melihat satu sama lain bukan sebagai rekan, tetapi sebagai musuh dalam selimut. Maklum, secara desain, War Thunder membuat permainan yang sedemikian rupa, sehingga satu tim bersaing untuk mendapatkan upah terbanyak untuk mereka sendiri. Desain seperti ini tentu bukan muncul tanpa alasan. Sebagai game gratis, War Thunder tetap harus menghasilkan uang. Ada pegawai yang harus digaji, dan server yang harus dibayar. Maka, sistem progresi dan ekonomi dalam game ini dibentuk bukan untuk mendukung kerjasama, tetapi untuk memaksimalkan keterikatan pemain lewat tekanan dan kompetisi. Pemain didorong untuk terus bermain demi progresi pribadi, bukan demi tim. Mereka dipisahkan oleh sistem yang membuat kontribusi kolektif menjadi tidak relevan, bahkan merugikan. Setiap momen di dalam game menjadi ajang pembuktian individual, di mana bertahan lebih penting daripada membantu. Dan kill lebih berharga daripada kemenangan tim. War Thunder, pada akhirnya, adalah tentang bertahan hidup, bukan sebagai tim, tapi sebagai individu yang ingin tetap relevan dalam sistem yang menghukum kelemahan dan memaksa pemain bersaing bahkan dengan rekan sendiri. Tetapi tidak semua game perang massal harus berakhir seperti War Thunder, di mana pemain bersaing bahkan di dalam satu tim sendiri. Sebaliknya, pengembang game bisa membuat sistem yang membentuk budaya saling bantu, bukannya saling sikut. Untuk itu, kita perlu melihat ke desain game yang justru mendorong kerjasama.
Dan bukan hanya kebetulan, desain ini sudah dijalankan oleh studio game seperti DICE lewat seri Battlefield dan Star Wars Battlefront. Sekilas, War Thunder dan Battlefield terkesan sama dalam hal desain dan pola permainan. Setiap pemain dikumpulkan ke dalam sebuah lobby yang berisi pemain lain, mereka dibagi menjadi dua tim besar, di mana mereka bersaing untuk mengalahkan tim lawannya. Lalu pemain juga dapat memilih kelas masing-masing. Dalam War Thunder, pemain memilih tank dan pesawat yang berbeda. Setiap kelas tersebut memiliki keunikan masing-masing yang dapat saling melengkapi. Lalu hasil pertandingan dihitung menjadi progres Anda sebagai pemain untuk mendapatkan mainan baru yang lebih keren. Tapi kesamaan mereka berakhir sampai situ saja. DICE tidak hanya membuat game tentang perang, tetapi mereka juga membuat game tentang kerjasama dalam perang. DICE menciptakan sistem kelas yang dirancang bukan untuk menonjolkan skill individu, tetapi untuk mengisi peran dalam sebuah tim. Ada medic untuk revive orang sekarat, support untuk buff dan amunisi, engineer untuk memperbaiki kendaraan, recon sebagai fire support jarak jauh. Setiap kelas memiliki loadout, cara bermain, hingga objektif individu yang berbeda, sehingga terdapat berbagai cara untuk berkontribusi dalam tim. Kalau War Thunder hanya menghargai performa individu, Battlefield dan Battlefront melakukan yang sebaliknya. Segala macam hal yang kamu lakukan untuk timmu akan diberi poin dan dihargai, mulai dari mengambil dan mempertahankan capture point, assist, revive, bahkan mengorbankan diri sendiri demi objektif dihargai oleh game tersebut. Hal ini penting karena memberi ruang bagi pemain yang tidak agresif dan jago menembak, namun tetap ingin merasa berguna. Sistem ini bukan hanya adil, ini menciptakan keanekaragaman cara bermain. Pemain tidak hanya harus mengejar kill untuk menjadi MVP, bahkan mereka tidak dituntut sama sekali untuk menjadi MVP untuk merasa berkontribusi kepada tim. Mereka dapat merasa bangga ketika dapat sukses secara kolektif. DICE juga tahu bahwa dalam pertandingan dengan puluhan orang dalam satu tim, mudah bagi pemain untuk merasa asing dalam timnya sendiri. Maka dalam Battlefield, terdapat sistem squad, kelompok kecil yang bisa respon di dekat anggota lainnya, saling bantu, bahkan berbagi poin ketika menyelesaikan objektif bersama. Ini membuat pemain tidak hanya bermain untuk tim besar yang terkesan abstrak, tetapi untuk 3 orang lain yang mereka dekat dan bantu secara langsung. Hal ini membuat kerjasama menjadi lebih natural, karena dibiasakan dalam kelompok terkecil di pertandingan. Jika di War Thunder, progres dihitung dari performa individu seperti jumlah kill dan jumlah mati, bahkan dapat mengurangi upah hingga membuat bangkrut jika mati terlalu banyak, lain halnya dengan Battlefield. Karena reward dari setiap kontribusi adil, maka pemain tidak takut untuk bereksperimen. Tidak seperti War Thunder, yang kesalahan membawa lineup dapat membuat bangkrut. Dan kunci dari semuanya ini, DICE menaruh pemain menjadi pusat desain. Sistem mereka dibuat bukan untuk memecah tim menjadi individu yang berkompetisi satu sama lain, tetapi agar mereka mau dan betah berkontribusi. Ini bukan hanya soal desain fitur, melainkan soal etika desain yang memanusiakan pemain. Memang, War Thunder dan Battlefield berada di dalam dua model bisnis yang berbeda, yang satu game gratis, yang satu berbayar. Tapi yang ingin saya soroti di sini bukan hanya sekedar harga, melainkan bagaimana kedua game ini membentuk budaya bermain yang sangat berbeda lewat pilihan desainnya, bahwa sistem ekonomi, reward, dan struktur tim bisa membentuk pemain menjadi kompetitif egois atau kolaboratif altruistik, terlepas dari model bisnis yang melandasinya. Pada akhirnya, game bukan hanya soal teknis atau visual, game adalah sistem, dan sistem ini bisa membentuk kebiasaan, nilai, bahkan cara berpikir pemainnya. Sebuah game dapat membentuk pemain menjadi lebih kolaboratif dan kreatif, atau sebaliknya, lebih apatis dan egois. Semua itu tergantung dari bagaimana kita membuatnya. Game seperti War Thunder menunjukkan bahwa ketika reward hanya diberikan kepada orang yang paling unggul, kerjasama akan terlihat seperti beban. Pemain tidak lagi bermain bersama, tetapi saling memanfaatkan dan bersaing, bahkan dalam timnya sendiri. Bukan karena mereka orang jahat, melainkan karena sistem game yang memaksa mereka menjadi seperti itu. Sebaliknya, Battlefield dan Battlefront menunjukkan bahwa kolaborasi bisa terasa menyenangkan, bahkan membanggakan, selama desainnya mendukung, bahwa kontribusi tidak harus berarti dominasi. Video ini bukan dibuat untuk membandingkan dua developer secara dangkal dan mengambil kesimpulan siapa yang lebih baik, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap pilihan desain memiliki dampak langsung terhadap pemain, baik secara emosional, sosial, maupun etis. Sebagai desainer game, kita tidak hanya bertanggung jawab atas bagaimana game terasa, tapi bagaimana game kita membentuk perilaku pemain. Karena pada akhirnya, game bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal pengalaman diciptakan. Jika kamu adalah seorang yang terlibat dalam pengembangan game,
Mungkin pertanyaan ini layak untuk dilakukan. Apakah desain ini memanusiakan pemain? Pemain tetap hanyalah manusia, dan desain yang baik bukan hanya tentang membuat mereka tetap kembali, tapi membuat mereka merasa dihargai, berarti, dan menjadi bagian dalam sesuatu. Saya Tristan Personal Gabriel Stomarang, akhir kata, terima kasih.